Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati Nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ghfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa li muallimina wa li murabbi ruhina wa liman ajazana wa li mursyidina wa li ulamaina wa li muassis wal masyayikh nahdlatil ulama ajma'in wa li awliya tis'ati wa li songo ajma'in, khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, wa khususan ila ruhi musannif muallif kitab Bulughul Maram min adillatil ahkam Syekhul Islam Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i Al-Asy'ari Al-Misri rahimahullah, wa ila arwahi masyayikhina fil Mahad Tabuireng Jombang ajma'in, wa ila arwahi masyayikhina fil Mahad Darul Ulum Rejoso Peterongan Jombang ajma'in, wa jami'i usulihim wa furu'ihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyyatihim wal akhidina minhum. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila arwahi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwat, khususan ila ahli kubur man hadara fi hadzal majlis ghafarahumullah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bi barakati majlis ilmi, mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin, kathah lan barokah rizkine, selamat dunya akhirat, lan boten wonten alangan gangguan menapa-menapa biidnillahi wa ridallah.
lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an amalan salihah. Tambah suwe awak, tambah tua, tambah suwe umur, tambah sudah, tambah dunya lali sing kuwasa, tambah dosa mlebu neraka. Samaya tua durung karuan, umurmu dawa. Aja ngaji samaya soge durung soge. Nyawa wis mulih. Kesang istiqomah. Ya Allah Gusti kula nyuwun menawi pecah husnul khatimah.
billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ingkang kawula hormati para bapak, para ibu, jamaah pengajar rutin kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Mudah-mudahan khususnya yang hadir fi hadzal majlis dan umumnya yang mendengarkan atau menonton via online mendapatkan barokah, manfaat, maslahah wa ni'mata wassalamah wassa'adah wasyafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo tiniati ngaji golek ilmu lillahi ta'ala. Para hadirin ingkang minulya, halaman 36 hadis yang ke-115. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Jabirin lan diriwayatkan saking sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu muga ngridani sapa Allahu Gusti Allah anhu marang sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari firrajuli ing dalem wong lanang alladzi suja kang den catoni kang terluka ing kepalanya sampai pecah nggih. Fa ahtasala mongko adus sapa rajul famata mongko mati sapa rajul. Innama angin pasti kana ana apa kelakuan iku yakfihi nyukupi ing rajul apa ayatam mama yen to tayamum sapa rajul wa yasibalan blebetno ala jurhihi ing atase catune rajul khirqatan ing gombal summa yamsaha mongko nuli keri-keri ngusap sapa rajul alaiha ing atase khirqah wa yaksilalan basuwi sapa rajul saira jasadihi ing sedaya ing sekabehane jasate rajul. Rawahu cerita ing hadis sapa Abu Dawud Imam Abu Dawud rahimahullah bisanadin kelawan sanad fihi ing dalem hadis dhafun utawi lemah utawi apes wa fihi lan ing dalem hadis ikhtilafun utawi sulaya ala rawihi ing atase wong kang cerita ing hadis. Para hadirin rahimakumullah, niki hadis cerita tentang ketika ada sahabat ke dalam perjalanan niku terluka nggih, terluka di kepalanya sampai pecah kepalanya. Sampai pecah kepalanya, kemudian dia tidak tayamum, dia mandi, kemudian mati. Lah niki hadis niki termasuk hadis ruksa. Bagaimana orang yang terluka parah itu bisa alternatif menggunakan tayamum. Perawi hadis niki namine sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu an yang wafat tahun 697 Masehi di Jannatul Baqi Madinah. Niku termasuk anake sahabat Abdullah bin Amr bin Haram Al-Khadraji Al-Madani, seorang pimpinan atau kepala suku dari Bani Khadraj Madinah yang wafat syahid ketika perang Uhud tahun 625 Masehi. Nggih. Lah bapaknya Jabir niki sing namine wau Abdullah bin Amr niku termasuk sahabat
yang masuk Islam sebelum Nabi hijrah dan Madinah. Nggih. Jadi masuk Islam sadurunge Nabi hijrah dan Madinah. Dan beliau termasuk 70 orang yang berbaiat di baiat Aqabah. Baiat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi masuk Islamnya beliau itu bukan berasal dari kesadaran diri, tetapi diajak oleh teman sahabatnya yang bernama sahabat Ka'ab bin Malik radhiyallahu an. Nah, singkat cerita, bapaknya Jabir niki akhirnya syahid yang pertama kali terbunuh di perang Uhud. Pertama kali terbunuh di perang Uhud dengan badan yang tidak dikenali sama sekali, banyak puluhan bacokan dan sayatan pedang di diri tubuhnya nih. Jadi luar biasa nih ya. Nah, tetapi kematian beliau subhanallah niku dinaungi malaikat. Dinaungi sayap-sayape malaikat. Sehingga setiap ada peperangan yang dipimpin Kanjeng Nabi, beliau selalu diisi daftar, Pak. Diisi daftar. Misalnya pengumuman kaum muslimin monggo perang diisi, Pak. Wah, nggih, diisi. Karo mungsune pokoke perang budal diisi, ngoten nggih. Lho kancane kepengin perang. Sahabat ngoten. Jadi saya digoleki ridhone Gusti Allah. Akhirnya terbunuh syahid di dalam perang Uhud. Lah kemudian beberapa sahabat mengatakan, ya Rasulullah, sahabat Abdullah bin Amr niki iku kondisinya ngene-ngene dan sebagainya. Apa kata Rasulullah? Dia itu secara zahiriyah terbunuh, tetapi pada hakikatnya Abdullah bin Amr itu masih hidup di sisi Tuhannya. Akhirnya mudun ayat napa? Ayat Ali Imran ayat 129 sampai 70. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Janganlah kamu menganggap bahwa orang-orang yang gugur terbunuh di jalan Allah itu mati. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Padahal mereka hidup di sisi Tuhan mereka, diberi rezeki oleh Tuhan mereka. Inilah yang kemudian dalil bahwa orang-orang termasuk wali-wali Gusti Allah, termasuk pejuang-pejuangnya Gusti Allah, itu jasadnya terpendam dalam tanah, tetapi dia hidup di sisi Allah. Kita masuk kuburan itu ketok apa, Bu? Masuk kuburan ketok napa? Ngoten. Masuk kuburan ketok patok-patok kuburan. Sampai nyawang kuburan niku ketokane wong jero lemah mati sedaya nggih. Pancene mati, enggak tangi malih. Tetapi kita tidak tahu di mana syahid-syahidnya Gusti Allah, di mana pejuang-pejuangnya Gusti Allah yang dipendam dalam tanah dan mereka diberi rezeki oleh Allah di hadapan Tuhan. Jadi di sisi Allah ya, ahya'un 'inda rabbihim, dia hidup di sisi Tuhan mereka, yurzakun, diberi rezeki oleh Allah. Eco nggih, wis nang dunya wis aman, nang kuburan ya aman. Sawangane mati, tetapi dalam kubur itu hidup semua. Nerimo siksane Gusti Allah, nerimo nikmate Gusti Allah. Ya, lek gak percaya Kanjeng Nabi nate melampah kali Ibnu Abbas krungu ceritane ahli kubur, ngoten nggih. Niku hidup. Jadi di mata kita di kuburan itu adalah jasad-jasad yang terpendam, tapi sisi Allah ada sebagian yang masih hidup diberi rezeki oleh Allah di dalam jasad di kubur. Niki enggak semua dapat seperti itu. Ya. Nah, ada riwayat ngeten. Ada riwayat ketika perang Uhud tahun 600 Masehi, kemudian sahabat Abdullah bin Amr niki dipendem sak lobang kali sahabate nggih syahid namanya Amr bin Al-Jamuh radhiyallahu anhuma. Ketika ana banjir yang menenggelamkan kuburan Uhud, kemudian oleh anaknya Jabir bin Abdullah niku diusulkan untuk dipindah ke makam Baqi.
dipindah, subhanallah, tukang pendem kuburan itu 1/2-nya itu gak ketok jasad, tetapi ketok napa niku lho, napa masih utuh Pak, darahnya sik seger. Padahal dari dikubur sampai digali lagi dipindah itu kurang lebih jaraknya adalah 46 tahun. Jadi si utuh getene si seger mesem nggih kaya kepeh rambuté berarti seger dipindah dua-duanya utuh nggih. Sahabat Abdullah bin Amru, sahabat Amr bin Al-Jamuh niki utuh dipindah ten bage disaksikan oleh putranya Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Niki lho kok saged jasad niki utuh ten kuburan. Lek kita coba untuk mengkaji hadis-hadis Kanjeng Nabi niku ono kurang lebih 9-10 ya potensi orang yang jasate utuh. Sinten mawon siji ya termasuk jasadnya Nabi dan Rasul niku utuh. Terbukti ketika pasukan Muslim niku menguasai Persia dan masuk istana Hormuz ya di Persia, ternyata dalam istana itu ya itu terdapat makam Nabi Daniel alaihissalam. Nabi Daniel alaihissalam yang sudah terkubur kurang lebih 800 sampai 1000 tahun. Dibuka kemudian digali di dalam kubur beliau memegang mushaf ya dan tidak hancur bahkan utuh jasad Nabi Daniel alaihissalam, Nabi yang diutus di kaum Israel utuh nggih. Berarti jasad Nabi Rasul itu utuh. Dan di mana Nabi Rasul itu wafat, maka disitulah makamnya. Jadi Kanjeng Nabi wafat di rumahnya Ibu Aisyah ya, maka dikubur di rumah Ibu Aisyah. Kemudian disusul kali kuburane Abu Bakar As-Siddiq sebelah kanan Kanjeng Nabi. Kemudian waktu itu Ibu Aisyah kamare kali makam Kanjeng Nabi kacek napa tabir nggih. Tabir iku gak ditutup. Ada jasad Nabi bojone, ana jasad Abu Bakar bapake. Ya, ndak ditutup tabir kamarnya. Nah, setelah Umar ini dikubur di situ juga, nah, maka Ibu Aisyah mengatakan sejak Umar dikubur di rumah ini, maka tabir saya tutup dengan tabir dan saya tertutup aurat saya sebab saya malu dilihat oleh Umar bin Khattab. Hadis sahih. Loh, kok Ibu Aisyah ngomong ngoten wis mati kok. Nggih. Wis mati. Nah, kok ngomong aku izin didelok Umar bin Khattab. Berarti ndeloke gak nggawe moto, Bu. Nggawe napa? Wallahu a'lam. Lah Ibu Aisyah mawon mengalami seperti itu. Lah kok ana wong gak percaya lek ana makam wali niku saged ngoten niku. Niki hadis sahih. Lah nomor kali napa wong sing jihad fisabilillah niku potensi jasad utuh. Niki kula rangkum saking berapa hadis Kanjeng Nabi nggih. Nomor 3 sinten? Nomor 3 alim ulama yang ikhlas menegakkan ilmu dan agama Gusti Allah. Niki potensi utuh. Kalau ulama-ulama utuh niku kuatah contone nggih ten Nusantara kuatah ulama-ulama jasade utuh nggih. Makanya karena beliau itu adalah mati dalam pandangan manusia tapi dia hidup inda rabbihim di sisi Allah, maka kita wajib untuk mengikuti perjuangannya, meneruskan perjuangannya, termasuk kita kholi orang-orang yang berjasa di dalam agama Gusti Allah ya. Lalek hol niki terus terang mawon boten seremoni mawon sakjane. Harusnya niku dicatat nggih, sejarah dicatat. Engko hol maneh diperbaiki, ditambah bae ana masukan. Hol maneh catat malih tambah malih sejarah. Jangan sampai ulama-ulama kita itu enggak tercatat sejarahnya untuk generasi yang akan datang. Jadi moco, Bang. Ya jarene ya
Itu harus dicatat sejarahnya. Dan juga khol ulama itu tidak seremoni belaka. Maka jangan sampai kita mengkholi ulama-ulama sesepuh kita dicampuri dengan motif-motif yang lain hanya untuk mendoakan beliau. Sebab guru kula dawuh, sapa sing kholi ulama atau sesepuh desanya dicampur dengan niat-niat tertentu, maka keberkahan tidak akan sampai kepada kita semua. Eman nggih, diwacana donga. Dan orang-orang yang aktif di dalam berjuang di agama, musola-musola, masjid, NU dan sebagainya, libatkan dalam hal ulama. Sebab barangkali dari sekian orang-orang berjuang jalan Allah, donga ana sing mandi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ojo ikai-iku wae, Pak. Sebab ketika khol, semua orang terlibat mendoakan, barangkali desa kita dak oleh barokah Gusti Allah. Niki sing penting nggih. Hati ikhlas untuk meneruskan perjuangan sesepuh. Oh, jasate sepuh wis mati. Berarti awak dhewe pasti mati. Ya wong loro kadang loro suwe gak mati. Kadang gak tahu loro langsung mati. Loh macam-macam nggih sebabe. Maniki ayo sesepuh ulama-ulama wali-wali kita kholi enggak apa-apa. Sebab itu juga ajang silaturahim nggih. Jadi kita mengambil ibrah dari mereka memperjuangkan apa sih sing diperjuangkan beliau waktu itu kita pertahankan. Sebab eman ketika mengkholi seorang ulama sesepuh, kita tidak mampu menggali hikmah-hikmah pelajaran dari beliau-beliau untuk kita teruskan pada generasi yang akan datang. Donga buyar, nah donga buyar, tahun mana khol mana buyar. Lha kapan marine? Ya, ayo kita tulis ya dan sebagainya. Libatkan semua warga menjadi kebiasaan kita untuk mendoakan sesepuh kita. Ojo dipilih-pilih nggih. Niku khole ulama. Para hadirin rahimakumullah. Nomor 4 sinten sing utuh jasate. Nomor 4 nggih nika penghafal Al-Qur'an. Nate ana wong hafal Quran niku sedo zaman sahabat nggih, zaman tabi'in niku malaikat balik. Lho kat apa balik kat? Aku lho gak wani sebab di dadanya tersimpan firman Gusti Allah. Tapi nyon sewu Pak, ya lek hafal Quran ojo sampai digawe golek duit. Digawe kerjaan, tapi lek ngaji oleh duit monggo, lek hafal Al-Qur'an. Tapi golek tujuane sampai ngafal Al-Qur'an kemudian gawe golek duit. Ngenteni undangan kono, undangan kene, amplop kono, amplop kene. Akhirnya ngedol ayat Gusti Allah. Niki sing dawuh sinten? Sing dawuh Kiai Kudus Arwani rahimahullah. Ya, jadi apal Quran ya ngamal Al-Qur'an. Lek wong apal Quran terus lali apalane, hati-hati. Meni Qur'ane minta tanggung jawab fi yaumil kiamah. Gak enteng wong apal Quran. Nggih. Para hadirin rahimakumullah, sinten malih sing potensi utuh jasate? Para imam, para pemimpin yang adil, ya, pemimpin adil dan juga membela ya agamane Gusti Allah. Napa malih muadzin, tukang azan niki potensi jasad utuh. Lho lek ngaji keutamaan muadzin luar biasa, Bu. Nggih, luar biasa. Wonten riwayat saking Imam Hambali rahimahullah, sing wafat tahun 855 Masehi di Baghdad. Nih, dalam kitab Musnad Ahmad beliau mengatakan ketika muadzin itu azan, mengumandangkan azan, maka sejauh suara itulah dosa-dosanya akan dihapus oleh Gusti Allah. Wonten malih riwayat dari Imam Abu Ya'la Al-Mausuli rahimahullah sing wafat tahun 1919 Masehi di Mosul Iran, beliau mengatakan
Wong sing adzan ya iku akan didengarkan makhluk-makhluk benda-benda sing garing sing kepeh dan kabeh memintakan ampun dumateng Gusti Allah. Wong sing tukang adzan iku bakal dirungokno jin, dirungokno setan, dirungokno barang-barang, dirungokno makhluk-makhluk melatan sebagainya, dan mereka semua di akhirat menjadi saksi bahwa dia adzan di dunia, dan juga memberatkan timbangan di mizan nanti di hari kiamat. Tapi Imam Ghazali mengatakan syaratnya kudu ikhlas. Iki abot maneh. Kabeh kok abot, pancene abot kepengin barang apik. Nggih. Diobral Pak, tapi ana syarate ngoten nggih. Lah, mangkane nyon sewu para hadirin nggih, terus guru kula ngeten. Saking utamane wong tukang adzan, mbok yo sak umur urip sampean adzano minimal sepisan. Nggih. Sepisan adzan, suara gak enak babano. Sing penting adzane bener, gak dibolak-balik. Lho nggih, pisan tok tapi sakseni kabeh niki saksi tembok, saksi semua menjadi saksi, nggih. Saksi. Lho, sing biasa adzan ana sing ngene, Pak, kula badhe adzan pisan mawon dikek kesempatan. Ayo padha-padha golek pahalane Gusti Allah. Bojo-bojone Pak, kon budal Bu, Pak adzan. Dadene royok anak gene. Wong 10 bin adzan kabeh pimpa alaihim agresut. Nah niki. Lho nggih Pak, sekali-kali seumur hidup kita pernah adzan, nggih. Dan adzan niku nyun sewu, ketika adzan berkumandang nggih niku futihat abwabus sama, dibuka pintu langit. Nggih, dibuka pintu langit. Makane wong sing krungu adzan walaupun dia enggak jamaah di musala masjid krungu adzan sampean jawab. Sampean jawab mari adzan sampean ndonga. Iku langit sing terbuka sampai iqamat berkumandang. Makane kiai-kiai biyen antara adzan iqamat diisi sholawat, diisi donga, diisi pujian. Niku soale apa mengandung doa. Paham nggih? Niki hadis sahih niki, Pak. Ya hadis sahih. Percuma ngerti hadis tapi gak bisa ngeterapno. Para kiai kita bisa ngeterapkan dengan budaya setempat. Niki cerdase ulama-ulama Nusantara. Ojo persis Arab, nggih. Islam itu bukan Arab, nggih. Islam memang dari Arab. Arabisasi lah, nggih. Jadi Islamisasi beda dengan Arabisasi, beda. Nggih. Niki. Lah, kemudian sinten Pak sing apa? Potensi itu perempuan ketika melahirkan dia meninggal, ya. Perempuan yang melahirkan kemudian meninggal tetapi dengan syarat selama hidupnya adalah wanita yang soleha. Minimal kata guru saya dia pernah ninggalno salat 5 waktu. Paham nggih? Nah niku surga niku saestu wong nglairno terus mati. Niku termasuk syahid fi sabilillah dengan catatan dia selama masa hidupnya wanita yang taat kepada Allah minimal adalah tidak pernah meninggalkan salat 5 waktu. Niki. Yang lain bagaimana? Yang lain wong sing dibunuh, wong sing dipateni dengan mempertahankan martabatnya, ya, mempertahankan kebenaran, mempertahankan kehormatan, mempertahankan agamanya dan sebagainya. Maka kalau mati maka jasadnya itu potensi utuh. Terus wong sing mati di hari Jumat siang hari atau malam Jumat. Loh, lah enak wong tukang ngombe-ngombe, nggih, tukang maksiat terus mati dina Jumat, malam Jumat ono syarate. Selama hidupnya beliau orang yang tidak pernah mungkar atau ingkar kepada Allah. Lho syarate kabeh, Pak. Pancen lek luwih apik syarate akeh. Coba sampean kepengin beasiswa.
S1 syaratnya 6, S2 syaratnya 10, S3 syaratnya 20, S tungtung kono syaratnya. Lho kene syaratnya kuat ta dadi wong apik. Nah, para hadirin rahimakumullah. Tapi ada pernah saya mendengar nggih, Habib Lutfi bin Yahya hafizahullah Pekalongan pernah dawuh. Pernah ceramah dawuh, ana wong papat sing potensi jasate utuh. Pertama adalah mayat dari penghafal Al-Qur'an yang ikhlas. Yang kedua kata beliau, orang yang tidak pernah batal wudunya. Angel nggih? Angel mana? Kabeh angel ya. Diobral nggih, tapi angel. Ya, angel batal wudu mana? Batal wudu mana? Batal wudu mana? Masya Allah. Nih, kemudian tidak pernah lepas dari apa? Membaca sholawat. Tidak pernah lepas sholawat. Ya, well, niki kalau eling wonten cerita nyata, Pak. Cerita nyata niki sing cerita Habib Lutfi bin Yahya. Waktu Habib Lutfi mondok ten pundi ten Banyumas, ten pondok Kiai Abdul Malik Kedung Paruk, nggih. Niku ana wong tukang angkat beras nang pasar. Dilokno wong, Pak. Soale napa? Lek mari subuh iku pasti turu. Iku masuk turu ae kan. Nah, subhanallah, singkat cerita, beliau wafat. Lah, kemudian dapat berapa tahun? 8 tahun, cucunya ada yang wafat. Ya, kemudian dikubur di sampingnya kubur kakeknya. Namanya Pak Darjo, Mbah Darjo. Subhanallah, digali, kemudian lenggisnya, paculnya, sekutnya itu membentur niki lho, apa namanya? Nah, geladakane mayit pring tak dok loh, kok gak lembah, dibuka iku pringe seijo koyok baru dikubur. Dibuka pringe bau aroma wangi, kok wangi kok sapa ya. Akhirnya dibuka malih jasadnya, kafannya putih bersih gak kotor, jasadnya utuh tambah seger. Habib Lutfi menyaksikan sendiri. Akhirnya lari beliau ke gurunya Mbak Yai Abdul Malik Kedung Paruk, ya dinteni nang ngarep omah wis Mbak. Ya ceritane ngene, Lutfi, ya apa kabare Mbak Darjo? Langsung ngoten, dereng cerita. Padahal karepe Habib Lutfi cerita, apa kok utuh. Nah, sadurunge cerita, ya apa kabare Mbak Darjo? Utuh mayite ya. Ngoten. Lho, kok ero biyen kon HP, Pak. Biyen gak ana HP. Saiki enak WA-an. Ya. Akhirnya beliau mengatakan, "Hei, Habib Lutfi, Habib, Mbah Darjo itu memang buruk di mata manusia, tetapi selama hidupnya dia malam hari sebelum tidur pasti sholawat 16.000 kali. Sanggup panjenengan?" Sadurunge turu sholawat 16.000 sanggup. Loh iki diobral niki amalan niki kok gak sanggup kabeh terus pun sampean. Mau gak sanggup, wudu gak sanggup, sholawat ya gak sanggup. 16.000. Tapi sholawatnya napa? Apa guru sholawatnya? Kiai Abdul Malik mengatakan sholawatnya enteng kok. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi 16.000. 16.000 akhirnya gak turu bengi, akhirnya sobongan ngantuk tedung. Tedung akhirnya bangun jam 8 berangkat ke pasar ngusung beras malih tiap hari ngoten nggih. Nah ini cerita nyata dari Habib Lutfi nggih. Niki para hadirin, makanya kita apalagi yang keempat adalah orang-orang yang tiap malamnya tidak pernah lepas dari sholat tahajud. Angel mana? Oleh dinyang lagi mboten nggih. Angel kabeh ya Allah.
Niki. Nah, balik malih ya adzan wau iku buka, Pak. Langit niku futihat abu-abu sama. Ketika adzan langit dibuka. Makane lek ono adzan sampean ndonga. Nggih. Mari adzan donga adzan. Sebab napa donga adzan? Karena donga adzan niku saged menghapus dosa-dosa kita. Yang kedua, dapat juga apa? Mendapat syafaat Kanjeng Nabi. Yang ketiga, dibales Allah. Donga ping 10. Salat ping 10. Nggih. Loh, apa wonten waktu-waktu terbukanya pintu langit kathah sak bener ya? Kuatah. Ping semerep ya men. Ping semerep. Waktu-waktu sing terbuka pintu langit ping semerep. Mboten? Nggih pun. Kuatah siji donga mari wudu. Yang kedua, waktu sebelum zuhur ya, ketika menjelang zuhur sampai tergelincir sampai adzan zuhur itu futihat abu-abu sama, terbuka pintu langit. Yang ketiga, ketika sampean sebelum jamaah zuhur atau salat zuhur nglakoni qabliyah rakaataini, qabliyah zuhur, pintu terbuka. Yang keempat, ketika sholat jangan tinggalkan doa iftitah, sebab niku adalah doa pembuka pintu langit, walaupun hukumnya sunnah. Nggih sawangane sepele, nggih. Apalagi ya ketika iqamah berkumandang, iku futihat abwabus sama. Ketika sepertiga malam terbuka pintu langit, nggih. Kuatah ya kondisi-kondisi atau waktu yang terbukanya pintu langit. Sami kali tiyang ketika nyun sewu menunggu sholat berikutnya. Mangko sebab pernah mengatakan ngeten, wong sing keren adalah ketika sholat selesai menunggu sholat berikutnya. Nanti semerem nggih, krungu nggih. Itu hidup yang keren kata Gus Baha. Loh, ana dalile. Wong sing mari sembayang terus enten sembayang berikutnya, maka pintu langit terbuka. Dungane mandi. Contoh ngaji mari maghrib sampai isya. Iki oleh macam-macam, siji oleh iktikaf nang masjid, loro oleh pahalane ngaji, telu oleh barokah nabi, ulama dan sebagainya. Yang ketiga menanti sholat isya, kan ngoten. Lah niki double. Insya Allah gampang ini ki, gampang. Insya Allah gampang. Tapi akeh lali. Yo nggih, untung dikek lali ya men. Coba gak lali. Pada orang ngeten, sampai nek ngantuk, sampai nek turu diawali ngantuk, angop. Nggih Bu. Coba sampean ganti kiai angop ambek ngantuk. Ware blonjo, plek turu. Wae ngising, plek turu. Turu sak genggon. Niku berarti rahmate Gusti Allah. Nggih. Pun kok Mas angop nih. Balik ten sahabat Jabir Abdullah nggih, balik. Kathah cerita lek wong utuh maca selawat kathah nggih. Kathah. Lah, Mbah Malik Kedung Paruk niki termasuk gurune Abdul Lutfi, nggih mursyid tarekat Nasbandiyah Khalidiyah, juga termasuk mursyid tarekat As-Saziliyah. Jadi beliau gurunya Abdul Lutfi dikasih mandat dari sanad tarekat ya. Iku nate gak mangan gak ngombe 3 tahun. Loh. Tapi kondisine gak kaya jenengan kula. Kondisi fana. Fana niku mendem nang Gusti Allah 3 tahun. Ya. Nah, kemudian takoki wong, Mbah Malik, amalan jenengan apa? Loro kata beliau, siji sedina sedalu aku khatam Al-Qur'an pisan. Angel Malik nggih. Angel kabeh. Nomor loro maca selawat 16.000 setiap hari semalam. 16.000. 16 gampang, sing angel ewune. Oh sing kerja gak kober, Pak.
16.000 sama coba. Mulai mari Isa, nggih. Coba mawon, jenenge nyoba nggih. Mari Isa, ya. Tok jam pira marine. Dicoba mawon. Ya, kula dereng nate nyoba, wedi, Pak. Keturun. Niki nggih, 16.000. Duh, kata ulama-ulama yang 16.000 kata niki amalan masyhur, termasuk amalan para ulama tabi'in. Nggih. Pun niku Mbah Malik luar biasa. Bahkan beliau pernah ketika di Mekah 30 tahun menjadi wakil mufti mazhab Syafi'i waktu itu. Nggih. Mufti oleh omah dikei omah kerajaan nok cedeke Jabal Qubais Mekah wonten griyane mriku. Nggih. Lho dadi wakil mufti Mekah orang Indonesia. Pun ora rahimakumullah. Lah ini kemudian beliau pulang ke Indonesia, langsung perang, Pak. Perang gerilya. Sampai nang gunung-gunung, Selamat gunung, Tidar gunung, gerilya, melok perang. Makanya beliau ketika merdeka selalu niki amalan Kiai Malik Kedung Baruk, termasuk amalannya Habib Lutfi ngurusno Kiai Malik Kedung Baruk. Napa amalane? Setiap 17 Agustus setengah 10 siap-siap jam 10 itu mengheningkan cipta ndongakno para pahlawan. Niku sing dilakoni Kiai Abdul Malik Kedung Baruk, termasuk juga diteruskan oleh Habib Lutfi bin Yahya. Ndongakno ndongakno para pahlawan. Lun nek bid'ah niku amalan saya ndongakno nggih. Cuma kaya menang dan sebagainya itu adalah budaya nggih. Pun Modhadir rahimakumullah, Jabir bin Abdullah niki termasuk ulama sahabat muda yang cerdas, dan beliau termasuk perawi hadis terbanyak 10 terbesar. Urutan nomor 6 ya, nomor 6 ya dari sekian sahabat ya. Pernah beliau menjadi mufti di Madinah ya. Mufti niku ahli fatwa, dan ratusan ulama tabi'in menjadi murid Jabir bin Abdullah, termasuk Imam Sa'id bin Al-Musayyab niku termasuk menantuni Abu Hurairah, termasuk Imam Atha bin Abi Rabbah, Imam Atha bin Yasar, Imam Atha bin Yazid, Muhammad bin Sirin, termasuk Imam Mujahid bin Jabir, termasuk Kuatah. Dan kemudian mereka punya murid-murid, kemudian lahirnya ulama 4 madhab. Ini sanad ya, tidak bisa dihilangkan. Lah pernah terjadi kisah ngeten mumpung eling. Ini wonten nang kitab Tarikh Tabari, karangannya Imam At-Tabari rahimahullah, sing wafat tahun 923 Masehi di Baghdad. Niku dawuh ten kitabe. Pernah zaman Khalifah Muawiyah itu mau memindahkan mimbar Kanjeng Nabi. Mimbar Kanjeng Nabi pada tahun 671 Masehi dipindah. Seorang sahabat yang mampu melobi gak jadi pindah adalah sahabat Jabir bin Abdullah. Karepe mimbar Nabi niku dipindah dari Nabawi nang Damaskus, pusat kerajaan Muawiyah. Kasidah. Kemudian yang kedua, ketika sahabat Jabir wafat, katanya pindah mana? Katanya pindah mana? Tetapi yang terjadi apa? Dari riwayat kitab itu dikatakan ketika Bani Umayyah itu Muawiyah memindahkan mimbar Nabi, terjadi gerhana matahari tiba-tiba. Peteng det. Ya niki. Akhirnya di demo ambek wong Madinah. Kemudian Muawiyah khutbah. Zaman sak monten niku sing khutbah kudu daftar. Sing khutbah kudu di napa niku? Izin. Nah, lapor zaman Muawiyah. Jadi lek ana rencana pemerintah, sing khutbah daftar. Wis ana zamane Bani Muawiyah kudu daftar. Aku demo khutbah. Apa alasannya? Aku loh gak niat mindah mimbar, cuma tak delok akeh rayap ngisore mimbar. Alasan politik kan ngoten. Akhirnya napa?
Pertama mimbar Nabi niku mek telung undakan, Pak. Telung undakan, kemudian ditambah oleh Muawiyah jadi 9, ditambah 6 jadi 9 undakan. Niku zaman Muawiyah bin Abi Sufyan, sahabat Nabi sing wafat tahun 680 Masehi di Damaskus. Niki. Cuma sampean semerep napa masjid-masjid ana menara? Semerep. Masjid kan menara terus pundi? Ya apa sejarahe? Semerep. Lah ketika di Damaskus agama ini ku mboten Islam mawon ten Eropa, ten Afrika, ten pundi. Niku mboten Islam mawon. Gereja-gereja bekas Bizantium Romawi iki gede, menara dukur ana loncenge. Tangtung ngoten. Akhirnya Muawiyah gak kalah. Aku nggawe masjid menara tak dukurno misan teko dogore gereja. Sejak itulah masjid-masjid di dunia ana menara. 675 Masehi. Oh, berarti menara iku gak ana zaman Kanjeng. Lek menara dihukum bid'ah, sing salat batal kabeh. Oh iku sahabat Kanjeng Nabi. Ono YouTube iku menara bid'ah. Ndak zaman Kanjeng Nabi. Tak jawab, cangkemmu ya bid'ah karena ngawur. Sejarah ngoten, Pak. Nggih, pun. Nah, masuk hadis nggih. Jaga mari mangke. Warajuli alladzi sujja. Ana wong lanang itu ketika napa hadisnya pendek niki, walladzi sujja dia terkena kepalanya pecah, terkena sesuatu, kemudian dia mati, Pak. Ya, mati. Lah, hadis niki ternyata niku pendek, perlu ditelusuri. Kenapa sahabat itu mati dan luka kepalanya? Ditelusuri. Dan itu ternyata jawabannya panjang hadisnya wonten ten kitab riwayat Imam Abu Dawud rahimahullah sing wafat tahun 889 Masehi di Basrah, Irak. Napa hadisnya para hadirin? Kami kata Jabir, itu melaku atau perjalanan di luar Madinah dan ada sahabat kami kena keluguran watu gede gunung keluguran plek kena kepalanya pecah. Maka diarani napa? Alladzi sujja, pecah. Ya. Lek belajar hadis sujah pecah. Pecah apa nih empo? Ono dalil yang lain. Akhirnya dia tanya kepada sahabat yang lain, teman-temannya, ketika ndase pecah, berdarah dan malamnya mimpi basah. Akhirnya junub. Summah talama fasa'ala ashabahu faqala. Jadi ketika dia tanya, apakah saya itu boleh tayamum? Ya, kata orang-orang itu tidak boleh. Wa anta takdiru alal ma. Kamu masih sanggup untuk menggunakan air. Akhirnya adus, ndase pecah, kena banyu, akhirnya isdat mati. Sahabat Kanjeng Nabi. Nah, kemudian ketika sampai di Madinah niku dawuh nang Kanjeng Nabi matur, ya Rasulullah, ana kejadian ngeten, ana sahabat panjenengan namine niki keluguran watu ndase pecah, kemudian kate tayamum gak oleh ambek sahabat yang lain. Nah, itulah kemudian Nabi marah. Nabi niki marah, ya. Bahkan beliau mengatakan qataluhu, dia yang jawab gak oleh tayamum, membunuhnya. Membunuhnya. Bahkan Nabi mengatakan apa? Qatalahumullah, mereka akan dibunuh oleh Allah. Saking jengkel Pak Kanjeng Nabi. Agama ki gak sulit sebenarnya nggih. Mboten sulit nggih. Nabi mengatakan, rungokno kabeh para sahabatku, kata Kanjeng Nabi. Ala sa'alu, hendaknya kamu takokno ngoten. Kenapa takok? Itlam ya'lamu, lek awakmu gak ero, takokno, kata Kanjeng Nabi. Fa inna ma syifa'ul ayyi as-su'al. Karena apa?
bertanya itu adalah obatnya kebodohan. Niki dawuhe Kanjeng Nabi. Makanya lek gak ngerti masalah ojo melok jawab. Lek gak ero masalah ojo melok cawe, nggarai nambah masalah. Gak ero hukum ojo ngaku pinter hukum. Gak ero fikih ojo ngaku pinter fikih. Niki nggarai napa? Menyesatkan. Sama dengan tadi sahabat dasi pecah takon, aku oleh tayamum enggak? Kok oleh awakmu seesuk gawe banyu akhirnya adus famata maka mati ngene. Nah iki tayamum boleh Pak, tayamum boleh. Kenapa sampai mati? Sebab itu karena fatwa yang ngawur, yang enggak punya potensi keilmuan, itu bisa membahayakan nggih, akibatnya fatal Pak. Makanya kalau nggak ngerti ilmunya, maka kita hindari sikap-sikap sok tahu, sok pintar, sok faham. Ya. Kalau dia tidak tahu, tetap dia menjawab dengan nafsunya, maka dia sebenarnya tidak mematuhi perintah Gusti Allah, tidak patuh dumateng Kanjeng Nabi. Lho kok sakit? Lho jelas dalile. Gusti Allah dawuh jelas nggih. Ngene fasalu ahla dzikri in kuntum la. Jadi harus tanya kalau tidak mengerti. Yang saya Imam Malik niku lho Pak. Imam Malik pendiri mazhab Maliki nggih. Sing wafat tahun 796 Masehi di Baqi nggih. Niku terus Ibnu Jauzi Al-Hambali rahimahullah teng kitab Sifatus Safwa sing wafat tahun 1201 Masehi di Baghdad. Beliau mengatakan ketika Imam Malik ditanya tentang suatu soal hukum agama, maka Imam Malik mengatakan la uksinuha, kata beliau, la uksinuha. Apa? Aku enggak ngerti masalah itu dengan baik. Imam Malik pendiri mazhab gak sungkan, gak izin ngomong gak ngerti. Awak dhewe dudu imam, dudu ulama, dudu ustad. Lah kok gengsi? Ya, kok dianggap wong gak pinter, dianggap wong bodoh. Saniki bandingane kula panjenengan kali Imam Malik pinter endi? Ayo. Bahkan yang sewu Imam Syafi'i muridé pernah dawuh ngeten juga di kitab ini Sifatus Safwa. Guru saya kata Imam Syafi'i, Imam Malik pernah diberi persoalan sebanyak 80 kasus agama. Tetapi guru saya itu mampu menjawab 33 persoalan. Sisanya banyak gitu. Apa jawab Imam Malik? Aku gak iso jawab. Aku gak ngerti. Aku gak weruh. Lo gak izin Imam Malik niki. Sebab kenapa? Karena wong sing gak ngerti kemudian ngomong wallahu alam, la adri, la a'rif, la a'lam, ya, atau laisat adri, aku gak ngerti, la usinuha. Itu sebenarnya mengakui betul-betul memahami Gusti Allah. Allah dawuh dalam Quran jelas, wa ma utitum minal ilmi illa qalilan. Ya, artinya apa? Dan tidaklah kami diberi ilmu pengetahuan melainkan hanya sedikit. Titik. Betul Pak? Gak kabeh kemudian pinter pol pasti titik niki kan. Sak pinter-pintere wong sik dikatakan qalilan titik. Makanya memahami wong iki wong sing bodoh gak kabeh iso jawab, maka katakanlah wallahu a'lam atau jawablah tak senau maneh cek ngerti. Iku sae selamat mangke. Lah sampe jawab ngawur, wong percaya dilakoni ngawur salah sateruse dosae ya sampeyan tanggung. Niki fatal niki. Dunia akhirat. Lastu adri, gak ngerti, la arif, la a'lam, ya ma adri atau la usinuha. Wis singkat padat
wallahu a'lam. Hanya Allah yang tahu. Pun selamat niku. Pun selamat nggih, pun. Jadi jawab Nabi, innama kana yakfihi ayyatam mama. Seharusnya itu tadi mencukupi tayamum, tidak usah mandi, kata Kanjeng Nabi. Wa yaksiba ala jurhihi khirqatan, dan luka-lukanya itu diblebet dibebet ya, diperban lah, ditutup sampai khirqah, gombal kain gombal tutup. Kemudian Kanjeng Nabi dawuh summa yamsah, maka diusap saja, diusap alaiha, di atas khirqah tadi, gombal tadi, untuk nutup lukanya. Wa yaksilu sa'ir jasadihi, dan membasuh sisa dari seluruh badannya. Jadi itu jadi wudu, lek wudu isok monggo, nggih sing gak isok di anggota wudu yang tidak kena air, maka sampai sempurnakan dengan tayamum. Niki agami, Pak. Jadi jangan kaku kita beragama. Ya, lek ono alangan, ono uzur, ono hajah yang menghalangi kita, maka bagi orang yang luas ilmunya, yang luas ilmunya akan mengerti bagaimana menyikapi suatu persoalan. Loh, Allah piyambak niku lho pun dawuh menghendaki hambanya niku dalam kemudahan. Wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj, dan Dia Allah sekali-kali tidak menjadikan kamu dalam agama suatu kesempitan. Niki Allah sing kepengin gampang nglakoni agama. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah mengendaki kamu itu kemudahan dan tidak mengendaki suatu kesukaran. Ini Gusti Allah piyambak. Sampai tahlil, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Berarti napa? Ono kemudahan, masakoh, uzur, halangan, hajat yang menghalangi kita beribadah, maka pasti ada kemudahan. Inilah dalam fikih dinamakan rukhsah. Napa? Rukhsah, kemudahan. Dan kemudian niki terus ulama fikih ada termasuk napa? Rahmate Gusti Allah. Wong lek gak gelem kemudian saking Allah kenceng terus ya, gak gelem kemudian, maka disebut oleh Al-Ghazali orang yang menolak rahmati Gusti Allah. Paham Ibu? Paham Ibu? Jadi kemudian diberi Allah agar kita nopo tetap bisa melakukan ibadah semampunya sebagai kewajiban terhadap Gusti Allah. Ayo digawe niki kemudahan niki. Nah, lek carane ya apa? Tadi gampang ibadah ono halangan, udzur masakoh, maka tanyalah kepada wong sing ngerti. Paham nggih, Bu? Ya, yuridullahu ayyukhaffifa ankum. Gusti Allah menginginkan kamu untuk mudah bagi kalian. Nggih. Niki. Lah niki wonten dawuh Kanjeng Nabi. Pesen sahabatnya, Kanjeng Nabi pesen ke sahabat-sahabatnya apa? Innama bu'ithum muyassirina la mu'assirina. Kanjeng Nabi. Niki hadis Bukhari, hadis Imam Abu Dawud, An-Nasa'i, Imam Ahmad. Apa artinya? Sungguhnya kamu para sahabat itu diutus untuk apa? Untuk memudahkan dan tidak mempersulit. Cuma cara gampang terus pundi kudu ngerti ilmune, tidak ngawur. Nggih, tidak ngawur. Niki bahaya, nggih. Niku ya, atau dalam hadis lain walam nab'atsu mu'assirin, dan jangan kamu diutus bukan untuk memberi kesulitan. Jadi eling nggih Al-Nasrah nggih. Al-Nasrah niku lho, napa sing diulangi niku.
Al-Nasra ada kesukaran, ada kemudahan. Lali. Alam nasrah laka wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa'in innal usri yusra innamal yusri yusra. Ana kemudahan ana kesukaran pasti ana kemudahan. Ana kesukaran pasti ana kemudahan. Terus guru kula terakhir iki Ki Latif dawuh waktu ngaji kitab napa kitab Arba'in Nawawi. Makane wong usaha nggih niku minimal mencoba 2 kali. Inspirasi Alam Nasrah. Karena diulang dua kali. Sepisan mutung, yo gak iso. Ya, makanya 1 kali gagal, 2 kali gagal, 3 kali barangkali sukses. Lah 3 kali gagal takdire Gusti Allah. Mboten mawon. 2 kali coba dulu. Niku inspirasi Alam Nasrah. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ono gampang, ono angel, ono gampang. Lek sanget lek purun ngamal niki apa amaliyah guru kula diparingi guru-guru kula diwaca ping 7 sak marine subuh sak marine asar ping 7. Alam Nasrah. Lek kula rumiyin nyun sewu poso 7 dina mutih diparingi jasa Rama Kiai Rifai Romli Darul Ulum Jombang musita rekod. Cuma pun poso guys. Ini kumawon. Mutih iki wangel, Bu. Nggih, makane mutih nggih Alam Nasrah. Apa gunanya Alam Nasrah kata beliau? Cerdas, hafalan kuat ya, gak lalian ya, dan gampang memahami ilmu dan gampang oleh rezeki dawuh beliau. Alam Nasrah ping 7 mari subuh, ping 7 mari asar. Lho, 40 monggo bengi 40. Ojo akeh-akeh wong ngajak turu sampean. Durung selawat 16.000. Nggih, mugi-mugi manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma 'allimna 'ilmal Qur'an wa 'allimna 'ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka 'ilman nasiru bihi kamil mahyati wal mamat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad